Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman, Magister Ilmu Hukum Peminatan Hukum Tata Negara Universitas Negeri Semarang, serta dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Dani Muhtada. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi saya dengan judul, Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Komponen Demokrasi. Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Bahwa Indonesia menganut demokrasi perwakilan mempunyai konsekuensi, salah satunya adanya jarak antara rakyat dengan pemerintah. Tanpa adanya jaminan mekanisme partisipasi rakyat dalam negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, konsep kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan rakyat yang totaliter. Untuk itu diperlukan komponen untuk menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya baik di parlemen maupun yang duduk sebagai pejabat publik. Pemerintahan yang demokratis membutuhkan mekanisme dan institusi bagi ekspresi dari kehendak yang diwakili. Jika tidak demikian, sistem perwakilan dapat berubah menjadi manipulasi dan paksaan oleh pemegang kekuasaan. Paling tidak terdapat dua komponen yang saling berhubungan, yaitu keberadaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum. Henry B. Mayo yang mengartikan demokrasi dalam sistem politik merupakan sistem yang menentukan bahwa kebijakan umum, yang berdasarkan pilihan atas mayoritas atau suara terbanyak dari wakil yang diawasi oleh rakyat, dalam hal pemilihan secara berkala yang berdasarkan atas prinsip persamaan politik dan serta diselenggarakan dalam suasana terjaminnya dalam kebebasan politik, bahwa demokrasi tidak dapat bergerak sendiri tanpa didampingi oleh partai politik. Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi, karena partai politik digunakan sebagai wadah perjuangan untuk masyarakat dalam mewujudkan kehidupan politik yang lebih baik lagi. Anthony Downs, partai politik merupakan sekelompok orang yang berusaha untuk mencari pengaruh terhadap birokrasi pemerintah dengan memperoleh jabatan melalui pilihan pemilu yang konstitusional. Hofmeister dan Grabow mengartikan partai politik merupakan sekelompok warga negara yang berkumpul di organisasi yang didasarkan pada keanggotaan yang bebas, memiliki program yang mereka ingin menempati posisi politik suatu negara melalui mekanisme pemilihan umum, yang menempatkan pimpinan partai politik mereka dengan tujuan mewujudkan aspirasi gagasan permasalahan di negara tersebut. Dapat diartikan bahwa partai politik merupakan sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan untuk dapat menduduki jabatan yang strategis dalam suatu pemerintahan. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut serta dalam pengelolaan negara, serta dapat digunakan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintahan. Sejarah partai politik berawal dari organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, hal ini menjadi salah satu tonggak kebangkitan nasional. Serta diikuti lahirnya organisasi baru atau partai politik baru, di antaranya IP atau Indische Party, Perindra atau Partai Indonesia Raya, ISDV atau Indische Social Democratische Vereniging, Gerindro atau Gerakan Rakyat Indonesia, PKI atau Partai Komunis Indonesia, Pertindo atau Partai Indonesia, PNI atau Partai Nasional Indonesia, dan PRI atau Partai Rakyat Indonesia. Pada tanggal 3 November tahun 1945 pemerintah saat itu mengeluarkan sebuah maklumat bahwa pemerintah mendukung eksistensi dari partai politik terkait pelaksanaan pemilihan umum. Partai politik memiliki fungsi diantaranya ke-1, sebagai penerjemah dan menyuarakan aspirasi masyarakat untuk dapat diperjuangkan, kedua, melakukan kaderisasi dalam partai politik, ketiga, mengembangkan program partai politik, keempat, melakukan sosialisasi politik dan membangkitkan partisipasi politik warga negara, kelima, untuk mengorganisasi pemerintah, dan keenam, memberikan legitimasi dalam sistem politik. Salah satu tujuan dari partai politik, dengan mengumpulkan aspirasi-aspirasi warga negara yang berbeda-beda untuk dijadikan sebuah pemikiran, dan program yang sistematis serta teratur, untuk dapat diperjuangkan sebagai kebijakan publik. Dengan demikian tujuan partai politik digunakan sebagai beacon of idea, sekaligus sebagai pelopor bagi masyarakat untuk mengelola perbedaan yang ada. Bahwa partai politik di Indonesia dalam menjalankan tugas politiknya dalam konstitusi yaitu dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan politik tertentu, sekaligus dalam menghasilkan pemimpin yang visioner dan negarawan.
Definisi pemilihan umum menurut CST Council, bahwa pemilihan umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik di mana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat penting, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya dalam suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang berdasarkan asas yang kita kenal dengan Luber Jurdil, yang diamanatkan dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berskala, untuk menjamin perubahan kekuasaan yang bersifat terstruktur diperlukan mekanisme pemilu diselenggarakan secara berskala, sehingga demokrasi terjamin, dan pemerintahan secara sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan rakyat serta dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan hal tersebut dapat menjadikan jaminan dalam sistem demokrasi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kegiatan pemilu merupakan salah satu komponen sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat penting. Pemilihan umum dapat berfungsi sebagai wadah untuk menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Penyelenggaraan pemilu adalah sebuah badan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemilu untuk memilih para penyelenggara negara legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Sebuah lembaga penyelenggaraan pemilu adalah organisasi atau lembaga yang memiliki tujuan dan bertanggung jawab secara legal untuk menyelenggarakan sebagian atau semua elemen yang esensial untuk menyelenggarakan pemilu atau instrumen pelaksanaan demokrasi langsung lainnya, seperti referendum dan pemungutan suara ulang. Bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia terdiri dari 3 lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu sesuai dengan dalam pasal 1 angka 7 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu adanya Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Pertama, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memiliki tugas diantaranya, melaksanakan pemilu, merencanakan program dan anggaran, menyusun tata kerja KPU dari provinsi sampai bawah, menyusun peraturan KPU, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu, dan lain-lain. Kedua, Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu memiliki tugas diantaranya, menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, dan merawat arsip, mengevaluasi pengawasan pemilu, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan lain-lain. Ketiga, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memiliki tugas seperti menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, dan serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dengan Mahkamah Konstitusi salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat 1 yakni, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, sehingga yang berhak memutus perselisihan tentang hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Sebelum adanya Mahkamah Konstitusi bahwa kewenangan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung. Dalam hasil pemilu berupa penetapan akhir dari hasil penghitungan suara yang diikuti oleh pembagian kursi yang diperebutkan, diumumkan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang seringkali tidak dapat memuaskan peserta pemilu. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan suara itu antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Apabila perbedaan pendapat dapat menyebabkan terjadinya kerugian bagi peserta pemilu, maka peserta pemilu dapat menempuh upaya hukum dengan melakukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan ada peradilan sengketa hasil pemilu, maka setiap perbedaan pendapat perihal hasil pemilu tidak boleh diperdebatkan kembali menjadi konflik yang berkepanjangan. Bahwa penyelesaian perbedaan terhadap hasil perhitungan suara pemilu menyangkut perdebatan antara kepentingan politik antar kelompok warga negara, sudah harus diselesaikan dengan aturan hukum dan konstitusi yang berlaku. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu, ini merupakan tanggung jawab dari Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyediakan jalan sesuai dengan konstitusi bagi para pihak yang bersengketa.
Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan serta tidak lengkap materinya yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Tidak perlu di-subscribe, like, maupun share, cukup doakan saya lulus cepat waktu.